Implementasi teknologi ada karena sebuah keniscayaan sejarah yang harus diterima. Lalu, apa yang disebut dengan implementasi? Saya Mulyadi, dalam video ini akan saya jelaskan tentang implementasi teknologi komunikasi. Implementasi secara sederhana berarti penerapan atau penerapan teknologi komunikasi. Sebelum teknologi komunikasi diimplementasikan, maka harus didahului oleh penguasaan keterampilan untuk mengoperasionalkan sebuah teknologi. Kenapa seseorang harus menguasai sebuah keterampilan? Karena tanpa penguasaan keterampilan teknis, seseorang tidak akan mungkin menerapkannya. Bagaimana mungkin seorang akan mampu mengirim surat elektronik jika dia tidak bisa mengoperasikan sebuah aplikasi email? Maka, dapat kita simpulkan bahwa jika seseorang tidak dapat menguasai teknik dalam mengirim atau mengerjakan sesuatu, maka dapat kita anggap teknologi komunikasi itu sebuah inovasi yang penerapannya dapat dilakukan untuk mempermudah kehidupan manusia. Pada video kali ini, saya membagi ke dalam 3 pembahasan utama, yaitu teknologi, komunikasi, dan implementasi teknologi komunikasi. Yang pertama, mari kita bahas tentang pengertian dan definisi teknologi. Teknologi adalah sekumpulan alat teknik atau cara yang digunakan untuk memfasilitasi atau memudahkan kegiatan manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Teknologi juga dapat diartikan sebagai aplikasi ilmu pengetahuan dan teknik dalam berbagai bidang, seperti industri, pertanian, kesehatan, transportasi, dan dalam komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita menginginkan sesuatu yang berkembang, sebab hidup yang stagnan dan itu-itu saja akan membosankan. Maka disitulah dibutuhkannya sebuah inovasi dalam teknologi. Inovasi merupakan sesuatu yang baru dan belum ada secara umum. Inovasi ini sendiri sangat identik dengan anak muda, sebab jiwa muda masih menyimpan banyak energi dan pemikiran-pemikiran yang baru. Inovasi menurut ahli, yaitu Nurdin yaitu sesuatu yang baru, yang dikenalkan dan dilakukan praktik atau progres baru, baik barang ataupun layanan, atau bisa juga inovasi yang sudah lama lalu diadopsi oleh suatu organisasi lain. Pada implementasinya sebenarnya membutuhkan proses, karena tidak mungkin langsung diaplikasikan begitu saja oleh manusia. Berkaitan dengan implementasi teknologi, kita bisa merujuk pada model proses inovasi yang pernah dikemukakan oleh Evan Rogers dalam Communication Technology. Ia membagi ke dalam 2 bagian, yaitu inisiasi dan implementasi. Inisiasi adalah usaha mengumpulkan informasi tentang teknologi komunikasi, memahaminya dengan seksama, dan merencanakannya untuk mengadopsi. Inisiasi dibagi menjadi 2, yakni agenda setting dan matching. Sedangkan implementasi juga berarti seluruh kegiatan dan aktivitas yang dilakukan untuk menggunakan teknologi komunikasi yang diharapkan. Sebagai sebuah proses penerapan, implementasi mempunyai 3 tingkatan, yakni redefining, clarifying, and routing. Agenda setting ialah munculnya ide untuk mengadopsi teknologi komunikasi demi menyelesaikan permasalahan informasi yang muncul. Teknologi komunikasi yang dikenalkan menjadi pengetahuan baru dan dibicarakan oleh masyarakat ramai. Pada tahap ini baru sebatas kecenderungan ide untuk mengadopsi, tetapi belum ada tindakan yang dilakukan. Berbagai pertimbangan menerima dan tidak menerima masih menjadi pembicaraan di tengah-tengah masyarakat.
sedangkan matching adalah kecocokan teknologi komunikasi dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mengadopsinya. Setelah kecenderungan untuk menerima teknologi komunikasi, kemudian mempelajari lebih lanjut, dicari kekurangan dan kelebihan dari sebuah teknologi tersebut. Pada tingkatan implementasi, yaitu refining, merupakan mengatur dan menyusun, bahkan memodifikasi struktur organisasi atau mental dari sebuah organisasi atau kebiasaan dari seorang individu untuk keperluan teknologi komunikasi yang dimaksud. Pada bagian clarifying adalah meyakinkan kepada semua anggota atau diri sendiri tentang seluk-beluk teknologi komunikasi yang dimaksud, sehingga teknologi komunikasi itu tidak menjadi sesuatu yang asing lagi bagi sebuah organisasi atau individu, sebagai sesuatu yang benar. Teknologi berkomunikasi dengan sesama anggota. Routinizing merupakan teknologi komunikasi yang sudah diketahui secara jelas dan menjadi bagian dari infrastruktur sebuah organisasi atau lembaga, bahkan perlengkap kehidupan sehari-hari dalam sebuah individu. Ia sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam prosedur kerja sehari-hari. Dapat kita simpulkan dalam pembahasan pertama ini tentang teknologi bahwa perkembangan teknologi yang semakin meningkat dari hari ke hari memungkinkan untuk menyelesaikan pekerjaan seefektif mungkin. Namun sejalan dengan itu, tindakan ilegal yang cenderung pada pelanggaran hukum dan kejahatan juga semakin mudah untuk dilakukan. Ini terjadi sebagai akibat dari penggunaan teknologi yang tidak dapat dibendung dan dikendalikan. Maka sangat butuh peran individu dan organisasi atau sebuah lembaga untuk dapat mengatur terjadinya lonjakan penggunaan teknologi yang tidak sesuai dengan prosedur. Pada pembahasan selanjutnya kita masuk pada komunikasi, pengertian, difusi inovasi, dan bagian-bagiannya. Komunikasi adalah proses atau tindakan menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima melalui suatu medium yang biasa mengalami gangguan atau noise. Dalam definisi ini, komunikasi haruslah bersifat intens serta membawa perubahan. Di sini juga kita akan membahas tentang difusi implementasi yang terbagi atas 3, yaitu pola pikir, kebiasaan, dan kemapanan. Pada difusi inovasi terbagi atas 3. Yang pertama, pola pikir. Orang yang memiliki pemikiran yang terbuka hanya fokus pada sifat-sifat permanen yang berfungsi kepada kesuksesan yang diraih karena bakat, sehingga mengesampingkan sebuah proses yang dilatih. Mereka berpikir dari kegagalan terjadi karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Pola pikir tetap ini akan berpikir jika ia tidak pandai dalam suatu hal. Ia merasa tidak ada rasa kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Pada bagian yang kedua, yaitu kebiasaan, sebuah penemuan baru termasuk dalam teknologi komunikasi biasanya akan mengubah kebiasaan di masyarakat. Johannes Gutenberg yang menemukan mesin cetak dan akhirnya harus dipenjara gara-gara mencetak Alkitab Injil dalam jumlah besar. Cetakan massal ini memicu sebuah permasalahan yang dianggap sebagai sebuah ancaman. Dari contoh ini kita melihat bahwa sekuat apapun masyarakat menolak penemuan teknologi, pada akhirnya terkadang masyarakat akan menerimanya, cepat atau lambat. Mengapa? Karena masyarakat itu bergerak maju ke depan dan tidak mundur ke belakang. Pada bagian terakhir ini, yaitu kemapanan. Kemapanan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu, dan sistem sosial. Kebanyakan orang senang dengan kemapanan. Begitu ada yang mengusik kemapanannya,
ia akan melawan atau kalau perlu menolaknya. Karena menurut sebagian besar masyarakat, kemapanan itu sebuah kenikmatan umum yang tak ada yang bisa menolak kenikmatan tersebut. Sama dengan penjelasan sebelumnya, yaitu tentang pola pikir. Kemapanan ini juga bisa jadi akan berubah di masa datang, sejalan dengan perkembangan masyarakat. Istilah difusi inovasi pada 1903 dengan mengenakan kurva difusi berbentuk suatu 5 Cephas, diffusion curve. Secara sederhana, kurva ini menjelaskan bagaimana sebuah inovasi diadopsi seseorang atau kelompok yang dilihat dari dimensi waktu. Dan itulah tadi pembahasan dalam video ini, yaitu tentang implementasi teknologi komunikasi. Terdapat 3 topik utama pembahasan, yaitu teknologi, komunikasi, dan implementasi teknologi komunikasi. Saya ucapkan jazakallah khairan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.